Hai, nama saya Pratisa Taskia Haryudani dari jurusan Digital Komunikasi dengan nomor NIM 445220190. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai videonya Marcus Alexander Velasquez tentang The Art of Effective Communication. Dari video itu banyak sekali ilmu-ilmu dan poin-poin yang saya dapatkan. Ilmu yang pertama yaitu tentang apa artinya bagi orang lain ketika kita menyampaikan pesan secara efektif. Lalu ada seni komunikasi efektif mengambil hal-hal sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, ketahui tujuan akhirmu. Informasi apa yang ingin kamu sampaikan kepada audiens dan audiens dapat mendapat pesan yang kamu beri. Yang kedua, kesederhanaan adalah kunci. Albert Einstein mengatakan bahwa jika Anda tidak bisa menjelaskan secara sederhana, artinya Anda tidak mengerti dengan baik. Anda harus tahu apa yang Anda bicarakan. Lalu, agar komunikasi berjalan efektif, komunikasi perlu diterima dan dipahami oleh audiens. Lalu saya akan menyebutkan poin-poin yang saya dapatkan. Poin pertama, komunikasi ketika tidak efektif dapat membuang waktu, emosi, dan menyebabkan kesalahpahaman. Akhirnya kehilangan hubungan maupun chemistry. Yang kedua, meskipun disampaikan tanpa celah, jika audiens kita tidak dapat mengerti, itu tidak akan berguna. Lalu yang ketiga, cara yang baik untuk mengukur bahwa pesan yang kita sampaikan kepada audiens itu dipahami oleh audiens atau tidak adalah dengan cara melihat apakah audiens kita dapat menyampaikan pesan yang sama secara efektif ke grup lain atau audiens yang lain. Lalu yang keempat, hapus kata tambahan, cerita tambahan, sampaikan saja secara langsung ke intinya. Lalu yang kelima, ketika kita berbicara lebih lama dari seharusnya dari jam yang ditentukan, itu akan menjadi beban emosional bagi audiens. Audiens akan merasa kesal karena kita berbicara terlalu lama. Lalu yang yang keenam, kerendahan hati adalah kunci. Yang ketujuh, Marcus bilang kita itu selalu bisa salah, dan ketika kita mengerti, kita tahu bahwa kita salah saat menyampaikan, kita harus tetap percaya diri dan tetap semangat, juga bersedia menerima pendapat, fakta, dan argumen dari orang lain. Marcus Alexander juga bilang, ini bukan tentangmu, ini tentang audiensmu. Jadi, kita harus menyampaikan, menampilkan dengan efektif hingga audiens paham. Yang kesembilan, memberikan dengan cara yang paling baik dipahami oleh audiens, bukan hanya oleh kita sendiri. Yang kesepuluh, kepercayaan adalah bagian besar dari komunikasi. Jika audiens kita tidak percaya dengan kita, kata-kata atau informasi yang kita berikan itu cuma-cuma saja, jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Lalu poin berikutnya, poin yang ke-11, komunikasi yang efektif adalah jalan dua arah. Jika kita tidak berbicara dan berkomunikasi, maka jadilah pendengar aktif. Berikan fokus, perhatian, dan juga rasa hormat. Yang ke-12, kita bisa memiliki semua struktur di dunia, tapi kita harus belajar menavigasi atau mengontrol arah melalui percakapan, pertanyaan, maupun bantahan. Lalu, komunikasi yang efektif sangat mirip dengan seni, berada di zona dan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Juga, Marcus Alexander menjelaskan bahwa kita harus jelaskan ide kita dengan cara yang berbeda agar menarik dan audiens memperhatikan kita. Sekian video dari saya yang saya dapat. Kekurangannya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kedepannya saya membuat video yang lebih baik lagi. Terima kasih.